Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Ya, baik anak-anakku semuanya, hari ini Bu Ika akan menjelaskan tentang menggambar ragam hias, flora, fauna, dan alam benda. Anak-anakku semuanya, Indonesia memiliki beribu-ribu pulau dan beribu-ribu suku. Dan setiap suku itu mempunyai kekhasan dan keunikan dalam melestarikan adat dan budayanya. Ya, salah satunya adalah ragam hias dan ornamen yang akan kita pelajari setelah ini. Baik anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang menggambar ragam hias, flora, fauna, dan alam benda ya. Sebelum kita masuk materi lebih lanjut, Bu Ike ingin tanya dulu ya. Apa itu menggambar? Ada yang tahu? Apa itu menggambar? Ya, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, menggambar adalah kegiatan meniru barang, orang, binatang, dan sebagainya yang dibuat dengan coretan pensil atau alat lainnya pada sebuah kertas. Bu Ike ulangi, menggambar adalah kegiatan meniru barang, orang, binatang, dan sebagainya yang dibuat dengan coretan pensil atau alat lainnya pada sebuah kertas. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak? Baik, kalau begitu kita lanjutkan. Berikutnya adalah objek menggambar. Ada apa saja kira-kira? Betul sekali, ada gambar flora, kemudian ada gambar fauna, kemudian yang ketiga ada alam benda ya. Paham ya? Alam benda tidak hanya seperti itu ya, tapi yang lainnya juga ada banyak sekali ya. Fauna juga tidak hanya kupu-kupu ya. Ada kumbang, ada gajah, ada sapi, dan lain sebagainya. Flora juga tidak harus itu ya. Bisa bunga ya, dan lain sebagainya. Baik, berikutnya komposisi dalam menggambar itu ada dua ya. Yang pertama, simetris ya, adalah objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Saya ulangi, simetris adalah objek di bagian kanan bidang gambar itu harus sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Itu adalah simetris. Berikutnya, asimetris adalah objek di bagian kanan bidang gambar itu tidak sama dengan objek di bagian kiri gambar ya. Saya ulangi, asimetris itu adalah objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Ya, bisa dipahami ya? Ya, komposisi dalam menggambar ada dua, yakni simetris dan asimetris.
Berikutnya, apa itu ragam hias? Ada yang tahu? Apa itu ragam hias? Ya, ragam hias adalah salah satu hasil karya seni rupa yang sengaja dibuat dengan tujuan untuk menghias suatu produk sehingga produk tersebut menjadi lebih indah dan bermakna. Ini yang penting ya, bermakna ya. Saya ulangi, ragam hias adalah salah satu hasil karya seni rupa yang sengaja dibuat dengan tujuan untuk menghias suatu produk sehingga produk tersebut menjadi lebih indah dan bermakna. Ya. Paham ya? Baik. Berikutnya, ada yang tahu ini gambar apa? Gambar apa, yuk? Ya, gambar batik ya. Gambar batik. Terus, gambar apa lagi? Gambar bunga ya. Terus gambar apa lagi? Yang jelas gambar ondel-ondel. Berarti itu gambar batik yang motifnya adalah ondel-ondel. Coba kalau seperti itu Bu Ike pengen tanya, ondel-ondel itu sih dari mana ya? Ondel-ondel itu dari mana? Betul sekali, dari DKI Jakarta. Berarti bisa kita simpulkan batik ini berasal dari Jakarta. Kenapa? Mempunyai keunikan atau ciri khas dari daerah DKI Jakarta ya. Ya, itu tadi ya motifnya, motif ondel-ondel. Motif ragam hias ini adalah motif yang berasal dari Betawi atau DKI Jakarta. Kenapa harus ondel-ondel? Karena daerah ini identik dengan kesenian atau pertunjukan ondel-ondel ya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya. Baik, kalau bisa berarti setelah ini silahkan kalian mencoba mengerjakan soal latihan yang ada di slide berikutnya, yakni ini gambar pertama ya. Perhatikan gambar berikut. Gambar pertama itu ada gambar warna kuning, ada kura-kura dan lain sebagainya. Kemudian gambar kedua, silahkan Anda perhatikan juga itu gambar apa ya. Selanjutnya apa yang harus Anda kerjakan ya? Silahkan Anda analisis gambar 1 dan gambar 2 berdasarkan satu, motif gambarnya. Motif gambarnya itu tadi seperti yang sebelumnya itu ondel-ondel ya. Kemudian asal daerahnya dari mana kira-kira? Misalnya tadi kalau yang sebelumnya itu dari DKI Jakarta ya, karena ada gambar ondel-ondelnya ya. Kalau ini misalnya dari mana? Silahkan Anda mencoba untuk menjawab. Kemudian yang ketiga adalah makna simboliknya. Mengapa gambar itu yang digunakan ya? Ya, paham ya sampai di sini ya? Setelah itu silahkan ini dikerjakan di kolom komentar ya. Di kolom komentar. Tidak usah dikerjakan di buku atau di WA dan lain sebagainya. Silahkan Anda langsung mengerjakan di kolom komentar ya. Gambar 1 itu motif gambarnya apa? Yang kedua, asal daerahnya. Kemudian yang ketiga, makna simbolik yang terdapat pada kedua gambar tersebut itu apa? Paham ya? Ya, ini jangan lupa silahkan dikerjakan di kolom komentar. Berikutnya, ciri-ciri atau keunikan dari ragam hias itu ada macam-macam ya. Kalau Bu Ike bisa simpulkan ada beberapa dari keunikan dari
daerah yang ada di Indonesia ya. Yang pertama itu ada ragam hias dari Papua. Ada apa saja? Motif cendrawasih. Berarti motif ini menggambarkan kekayaan, keindahan, dan keanggunan alam dan fauna dari daerah Papua ya. Kemudian ada motif asmat, menggambarkan keunikan dan tradisi pengukir kayu dari masyarakat Papua ya. Berikutnya ada motif Komoro, itu masih ada di Papua ya. Menggambarkan kreativitas, semangat, keberanian penduduk asli Papua. Berikutnya, motif Tifa Honai itu menggambarkan filosofi rumah khas masyarakat Papua yang penuh dengan kebahagiaan. Berikutnya, ada motif Prada, yakni motif yang menggambarkan kekayaan alam Papua, terutama tambang emasnya yang melimpah di Gunung Grasberg ya. Jadi keunikan ragam hias Papua itu ada 5, walaupun di luar sana masih banyak sekali ya, tetapi yang terkenal atau yang familiar itu ada 5, motif cendrawasih, motif asmat, motif Komoro, motif Tifa Honai, dan motif Prada. Berikutnya, ciri-ciri atau keunikan ragam hias dari daerah Bali ya. Ada motif batik buketan ya. Ini motif yang menggambarkan tanaman bunga yang tersusun sepanjang kain dengan hiasan tambahan kupu-kupu, burung hong, bangau, dan juga sulur-sulur yang menambah keindahan. Berikutnya, motif ulam sarimas. Motif ini menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang hidup di pesisir pantai. Berikutnya, motif singa barong. Ini yang sangat terkenal sekali ya, karena identik daerah Bali adalah singa barong ya. Motif singa barong adalah menggambarkan seekor binatang yang tidak nyata yang ditemukan dalam kehidupan nyata ya. Barongan kalau di daerah kita, barongan ya. Kalau di Bali, singa barong. Berikutnya, motif penari Bali. Kenapa? Karena Bali itu identik dengan penari-penarinya yang luar biasa. Maka dari itu, ada motif penari Bali. Adalah motif yang menggambarkan makna seorang penari yang sedang memperagakan gerak tari khas Bali. Berikutnya, motif pisan. Motif pisan ini adalah maknanya harapan, doa, dan keselamatan. Dan motif ini biasanya diberikan kepada kekasih yang hendak pergi, yang harapannya bisa kembali dengan selamat. Kesimpulannya, ciri-ciri keunikan ragam hias Bali itu ada 5. Yang pertama, motif batik buketan, kemudian motif ulam sarimas, kemudian motif singa barong, kemudian motif penari Bali, dan motif pisan. Bisa dipahami ya. Selanjutnya, ciri-ciri atau keunikan dari Kalimantan. Ada motif kembang munduk ya. Kemudian ada motif kembang mengalir ya. Penjelasannya boleh dibaca. Kemudian motif Dayak latar gringsing. Nah, ini ya keunikan atau ciri-ciri ragam hias dari daerah Kalimantan. Kalau yang tadi ada 5, ini yang Kalimantan ada 3 yang familiar ya, yang terkenal ya. Berikutnya, dari Yogyakarta ada motif cemplok grompol ya. Motif cemplok grompol, kemudian motif kawung, dan yang terakhir motif parang. Ini sangat-sangat terkenal sekali ya. Motif parang dan motif kawung ini sangat terkenal sekali ya. Mungkin ada salah satu dari kalian punya ya motif batik, kawung, dan parang ya. Nanti bisa dicari ya, bisa ditunjukkan ke Bu Ike. Berikutnya kita beralih ke pola ragam hias. Pola ragam hias itu ada
6 ya. Yang pertama, pola ragam hias simetris. Ya, seperti tadi ya. Simetris berarti pola yang terbentuk itu memiliki keseimbangan, punya bentuk yang sama susunannya ya. Berikutnya, pola asimetris berarti kebalikannya dari simetris ya. Tidak seimbang ya, namun masih terlihat jelas dan bagus walaupun tidak di titik tengah ya, itu asimetris. Kemudian pola hias tepi, yakni bentuknya berupa pengulangan dari bentuk sebelumnya yang dibuat pada bagian tepi pada bahan tertentu. Jadi biasanya ini ada di batik-batik itu ya, yang melengkung-lengkung gitu ya. Ya, pengulangan. Berikutnya pola hias menyudut, yakni membentuk segitiga yang menyudut, kemudian bentuk ragam hiasnya menyesuaikan bentuk yang sudah ada. Kemudian yang berikutnya pola hias beraturan, berarti penyusunan pola hiasnya mengikuti pola yang sudah ada dengan bentuk dan ukuran yang sama ya. Berikutnya pola hias tidak beraturan adalah susunan dari beberapa motif yang berbeda dan tidak mengikuti aturan proporsi dan komposisi yang seimbang. Jadi, saya ulangi, pola ragam hias itu ada 6. Pola ragam hias simetris, pola asimetris, pola hias tepi, pola hias menyudut, pola hias beraturan, dan pola hias tidak beraturan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, berarti silahkan kembali lagi yang tadi nih ya. Jangan lupa, silahkan Anda mencoba mengerjakan kedua gambar tersebut. Silahkan Anda analisis ya, berdasarkan motif gambarnya, kemudian asal daerahnya kira-kira dari mana ya, makna simbolik itu mengapa demikian gambarnya ya. Salah tidak apa-apa karena kita semuanya masih belajar ya. Kalau sudah bisa semuanya, kita nggak perlu seperti ini ya. Intinya kita semua di sini masih dalam tahap belajar. Jadi salah tidak apa-apa. Usahakan jawabannya juga harus berbeda karena setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Jangan lupa ditulis di kolom komentar dengan menyertakan nama, kelas, dan jawabannya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, berarti saya akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, kita hari ini sudah selesai mempelajari tentang menggambar ragam hias flora, fauna, dan alam benda di bagian yang pertama ya. Jangan lupa, tugas yang sudah Ibu berikan untuk dikerjakan, silahkan Anda kerjakan di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.